Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Saat ini kita akan kembali mempelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat dalam sebuah judul besar di balik sebuah topeng. Nah, pelajaran pada hari ini bertemakan misteri dari Tuhan. Tentu banyak dari kita yang mempertanyakan tentang apakah Tuhan itu ada, atau bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah problem dan masalah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas dan membaca lebih jauh dari firman Tuhan, saya ingin mengundang Anda untuk mengajak seluruh keluarga Anda untuk duduk datang. Kita akan mempelajari firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Jangan lupa juga ambil Alkitab Anda, juga buku catatan Anda, karena kita akan mempelajari bersama-sama apa yang Tuhan ingin katakan di dalam kehidupan kita. Judulnya adalah Misteri Tuhan. Hampir semua orang di dunia ini mempertanyakan tentang misteri dari keberadaan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kehidupan sendiri sebenarnya penuh dengan misteri. Ada seorang ahli psikiater yang bernama David Deutsch. Dia menulis bahwa setiap hari, setiap kejadian begitu kompleks dan rumit saat diekspresikan dengan sebuah petunjuk fundamental yang fisik. Jadi bahkan kehidupan dari setiap manusia sekalipun adalah sesuatu yang sangat kompleks, sangat rumit untuk dijelaskan satu persatu. Lalu dikatakan seperti ini, jika Anda mengisi air ke sebuah termos, lalu Anda menekan tombol on untuk memanaskan termos tersebut dan air yang ada di dalamnya, dikatakan bahkan setiap superkomputer di bumi sekalipun, kalau mereka bekerja untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya sedang dilakukan oleh molekul air pada saat ketel tersebut dinyalakan, mereka pun tidak bisa menemukan jawabannya. Jadi sahabatku yang ada di rumah, kita secara alami kita bisa bilang, oh ya, untuk manaskan air, untuk jadi air panas, oh begini caranya. Air taruh di sebuah tempat, lalu ditaruh di atas api, lalu airnya akan mendidih. Tapi jika kita mau jelaskan secara molekuler, itu bukan satu hal yang mudah. Bagaimana molekul air yang dipanaskan, tadinya air bisa berubah menjadi uap dan bisa berubah menjadi panas. Sangat sulit bahkan bagi seorang ahli psikiater ini yang bernama David Deutsch, tidak bisa diterangkan oleh superkomputer manapun. Jadi Anda bayangkan, jika menerangkan tentang molekul air yang berubah dari suhu normal ke suhu dingin saja tidak bisa diterangkan, begitu juga dengan kehidupan yang super kompleks, yang begitu rumit, apalagi di saat kita harus menerangkan tentang keberadaan Tuhan. Siapa saya, siapa kita yang bahkan menerangkan molekul air yang dari suhu normal ke panas saja kita tidak bisa jelaskan secara kimia dan molekuler. Apalagi kita menerangkan tentang keberadaan Tuhan yang menciptakan seluruh jagat semesta ini. Lalu dikatakan juga, jika kita bisa menentukan sebuah kondisi yang paling dasar, bagaimana situasi mempengaruhinya, itu adalah suatu tugas yang sangat sulit. Jadi untuk menunjukkan kenapa situasinya seperti ini dan seperti itu, mungkin kita pernah pelajari di saat kita masih SD, SMP, atau SMA. Tetapi untuk menerangkan lebih detail, wah, itu adalah satu hal yang sangat sulit. Ini adalah sebuah kutipan yang diambil dari buku dari David Deutsch yang berjudul The Beginning of Infinity, awal dari sesuatu yang tak terhingga. Jadi sahabatku, jika kita saja masih dibingungkan dengan sesuatu yang seperti saat berhubungan dengan air dan molekul air ini, bagaimana kita bisa berharap kita bisa mengerti misteri dari Tuhan? Kebetulan hari yang kemarin baru saya membaca dan mendengar dari seorang anak yang bahkan dia belum umur 17 tahun, bagaimana dia meragukan imannya kepada Tuhan.
Dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada, dan kalaupun ada, itu pasti sesuatu yang tidak baik. Karena kenapa Tuhan membiarkan adanya bencana, lalu kesusahan, penderitaan, dan lain-lain. Sahabatku, mungkin pertanyaan ini juga ada di dalam pikiran Anda. Tapi seringkali kita tidak bisa menyelami sesuatu yang kita anggap tidak baik, belum tentu itu sebenarnya adalah tidak baik. Kadang sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kita rasa buruk, seringkali itu menunjukkan ada jalan yang lebih baik, jalan keluar yang lebih baik suatu saat nanti. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, belum tentu itulah keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, ada seorang bapak yang mempunyai seorang anak. Anaknya rajin beribadah, rajin berdoa dan lain-lain. Suatu ketika anaknya ini jatuh dari kuda, kecelakaan. Ayahnya sedih sekali dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Dia tidak tahu. Dan sempat sesekali dia meragukan akan kasih Tuhan. Namun ternyata tidak selang beberapa lama ada panggilan wajib militer bagi setiap orang yang ada di desa tersebut. Dan oleh karena anaknya mengalami kecelakaan dan tidak bisa berjalan, anaknya tidak diberikan izin untuk ikut ke wajib militer tersebut karena dia pasti akan justru memberatkan. Jadi sahabatku, di saat kita melihat sesuatu sebagai sesuatu yang buruk, seringkali itu mungkin adalah jalan keluar yang baik. Walaupun tentu bukan berarti seperti itu adalah jalan keluar yang terbaik. Tuhan selalu punya jalan keluar yang terbaik dari setiap pilihan-pilihan salah yang kita ambil. Sama contohnya seperti Esau dan Yakub. Yakub sebetulnya dari awal Tuhan kehendaki bahwa dia akan memberkati Yakub dengan hak kesulungan. Tapi oleh karena ibunya Ribka dan Yakub sendiri mereka tidak sabaran, hendak membuat jalan mereka sendiri, sehingga mengakibatkan mereka harus menipu ayah mereka untuk mendapatkan hak kesulungan tersebut, berkat tersebut. Itu justru membuat menjadi rencana Tuhan yang tadinya lurus jadi dibelokkan kepada sesuatu yang lain. Padahal Tuhan punya rencana yang besar, dan Tuhan pasti akan memberkati Esau juga Yakub apabila mereka tetap setia pada Tuhan. Tapi oleh karena mereka melenceng, mengambil jalan mereka sendiri, mereka berpikir bahwa langkah yang mereka ambil adalah langkah yang terbaik. Akhirnya rencana Tuhan harus berbelok. Walaupun Tuhan tetap rindu menuntun anak-anaknya yang telah melangkah di jalan yang salah itu untuk tetap berbalik kepadanya. Jadi sahabatku, jika kita sendiri susah untuk mengerti bagaimana molekul air tadi, atau misteri dari kehidupan, bagaimana kita bisa menyelami misteri dari ketuhanan? Kita akan membaca sebuah ayat di dalam Amsal 25 ayat yang ketiga. Mari kita lihat apa yang penulis dari buku Amsal ini hendak utarakan. Dan kita melihat bagaimana kita bisa aplikasikan ayat ini kepada situasi yang lebih luas. Di Amsal 25 ayat 2 firman Tuhan katakan, kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Jadi sahabatku, kemuliaan Tuhan yang membuat Tuhan itu begitu mulia adalah oleh karena banyak hal yang buat kita manusia sepertinya rahasia. Sebagai contoh, kalau kita tidak menyelidiki seperti apa itu udara, tumbuhan, kita mungkin akan melihat pohon pisang seperti ya ada daunnya, ada pisangnya, ada batangnya, sudah sampai di situ. Atau saat kita melihat manusia, kita berpikir, oh ya itu hanya tangan, badan, kepala, telinga, mata, dan lain-lain. Hanya itu.
Itu kenapa dikatakan kemuliaan Tuhan adalah oleh karena begitu banyaknya hal-hal yang sepertinya dirahasiakan dari ciptaannya. Sedangkan kemuliaan Tuhan adalah sesuatu hal yang rahasia. Sedangkan kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Itulah mengapa Tuhan berikan kepada manusia kemampuan untuk bertanya, berpikir, untuk bekerja, untuk menyelidiki sesuatu yang tersembunyi. Itulah mengapa para ahli saat mereka menyelidiki tumbuhan, ternyata tumbuhan bukan sekedar batang, lalu daun dan buah. Ternyata ada sebuah proses makanan yang diserap, bagaimana mereka mengambil unsur hara di tanah, dan itulah yang menyebabkan mereka bisa berbuah, dan proses-proses yang lain. Inilah mengapa Tuhan katakan, kemuliaan dari raja-raja, dari manusia, ialah menyelidiki sesuatu. Dan di saat kita menyelidikinya, barulah kita bisa melihat betapa luar biasanya Sang Pencipta kita. Sahabatku, jika saja kita tidak menyadari betapa alam semesta ini sepertinya ada sesuatu yang mengontrol jalannya alam semesta, jalannya angin, hujan, dan bagaimana cuaca serta alam tumbuhan bisa bertumbuh. Kalau kita menyelidiki hal tersebut, tentu kita pasti akan menyadari bahwa pasti ada sebuah kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa manusia sekalipun. Kuasa yang mengendalikan jagat raya ini, alam semesta ini. Sahabatku, di tengah misteri ketuhanan, misteri dari alam dan benda-benda ciptaan Tuhan lainnya, tugas kita bukan hanya sekedar duduk lalu bingung, lalu mengkritik, lalu kita mulai berpikir, wah memang Tuhan itu tidak ada. Tugas kita adalah menyelidiki. Dan bagi mereka yang menyelidikinya, barulah kita bisa temukan betapa luar biasanya Tuhan kita. Selanjutnya dikatakan, apa yang membuat kemuliaan Tuhan berbeda dari kemuliaan raja-raja adalah keberadaan Tuhan yang begitu misterius. Karena jika kita bisa menjelaskan sesuatu yang menurut kita bisa dijelaskan, tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang sepertinya biasa. Tapi oleh karena keberadaan Tuhan yang begitu misterius, kita tidak bisa bilang di mana, kita tidak bisa tetapkan, oh di sini karena saya pernah lihat. Kalau ada manusia yang katakan, Tuhan itu tidak ada di seluruh jagat semesta ini. Pertanyaannya adalah, apakah orang itu pernah keliling jagat semesta sehingga dia bisa katakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Sehingga kita tidak bisa tentukan, kita tidak bisa katakan tidak ada, karena kita belum pernah ke jagat raya ini. Contohnya, kalau saya katakan tidak ada satupun pensil di rumah ini, artinya saya sudah keliling ke seluruh rumah ini dan saya katakan tidak ada. Kalau saya belum mengelilingi seluruh rumah ini dan melihat serta mencari, apakah saya bisa katakan pulpen tidak ada di seluruh rumah ini? Tentu tidak, karena saya belum cari seluruh rumah. Jagat raya kita ini yang begitu besar, yang bahkan dalam kecepatan cahaya pun belum bisa dijelajahi sepenuhnya. Bagaimana kita bisa katakan bahwa tidak ada Tuhan? Jadi sahabatku, di tengah problem dan masalah dalam kehidupan Anda, Tuhan hadir dan Tuhan rindu untuk hadir. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membiarkan Tuhan datang dalam hidup kita? Ada beberapa hal tentang Tuhan yang kita tidak bisa pahami. Di sisi yang lain, apa yang membuat kemuliaan dari para raja adalah kerelaan mereka untuk menyelidiki. Apakah kita mau menyelidiki, sama seperti kita menyelidiki firman Tuhan, mencari kehendaknya dan bukan kehendak kita sendiri? Karena banyak problem terjadi adalah di saat kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri dan kita mulai mencari jalan kita sendiri dan tidak bergantung kepada Tuhan. Seperti yang saya ceritakan tadi, kisah tentang Esau dan Yakub. Sesungguhnya jika Yakub tidak menipu ayahnya, tidak melakukan hal yang tidak baik,
Dia tidak harus berbohong untuk mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan hendak berikan kepadanya. Jika saja dia hidup setia, hidup jujur, hidup adil, pasti Tuhan akan berikan apa yang seharusnya menjadi bagian dari Yakub. Tapi oleh karena dia menipu ayahnya, bahkan ibunya ikut serta berperan menipu ayahnya, mereka justru terpisah. Yakub harus pergi jauh meninggalkan tempat kelahirannya tanpa membawa apa-apa, hanya tongkat di tangannya, menjadi seperti seorang pelarian. Walaupun memang di sisi itu dia berbalik kepada Tuhan dan Tuhan kembali memberkati dia dan menerima Yakub sebagai miliknya sendiri. Namun sahabatku, hal itu tidak seharusnya terjadi. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Jika dalam hidup kita merasa bahwa kita telah mengambil sebuah jalan yang salah, kita telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, yang mengakibatkan kita saat ini sedang terpuruk, sedang berada di dalam masalah, sedang sakit, entah sakit fisik, jasmani, atau pikiran. Sahabatku, seperti misteri Tuhan, pilihannya hanya ada dua. Apakah kita mau percaya dan datang kepadanya, atau kita memilih untuk tidak percaya? Pilihannya selalu ada di tangan kita. Jika kita mau percaya, kita tidak bisa sekedar percaya setengah-setengah kepada Tuhan. Karena jika kita setengah percaya kepada Tuhan, itu sama saja dengan kita tidak percaya sama sekali. Adalah tugas dari manusia untuk menyelidiki sebuah masalah, untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dan di saat kita melakukan kehendak Tuhan, menyelidiki sesuatu, ini akan memberikan sebuah penjelasan dan menunjukkan apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan. Jadi sahabatku, di saat kita melihat sebuah masalah di hadapan kita, problem, jangan langsung panik, jangan langsung kita bingung apa yang harus kita kerjakan. Selidiki dulu masalah itu. Di tengah masalah dalam hidup kita, mungkin ada yang berbicara yang tidak baik di belakang telinga kita. Jangan langsung cepat emosi, langsung cepat marah. Selidiki dulu, cari tahu, lihat dari kedua sisi. Lihat apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Karena sahabatku, tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun kehidupan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, akan tetapi di dalam beberapa detik seringkali banyak peristiwa-peristiwa yang bisa membuat sebuah perbedaan antara kehidupan dan kematian. Ini pun tidak bisa kita jelaskan kadang-kadang. Beberapa orang melangkah dari sebuah tragedi kepada tragedi yang lain, melangkah dari satu masalah ke masalah yang lain. Sementara banyak yang lain sepertinya baik-baik saja. Kadang ini pun tidak bisa kita jelaskan. Tapi semua yang terjadi di atas dunia ini sebenarnya kembali mengingatkan kita untuk hidup dan berjalan di dalam iman. Setiap hal yang terjadi sekarang di dalam kehidupan kita akan membuat sebuah pertanyaan. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan di dalam iman? Karena pilihan yang lain adalah untuk tidak percaya. Dan artinya kita tidak memiliki harapan apa-apa jika kita tidak percaya bahwa ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Jadi sahabatku, di tengah problem dan masalah dari hidup Anda, saat ini pelajaran hari ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Walaupun sepertinya tidak bisa dijelaskan setiap problem dan masalah yang terjadi. Sama seperti kita tidak bisa menjelaskan ada apa sih di balik ketel air
yang dipanaskan lalu dia bisa menjadi panas. Molekul air pun kita tidak bisa jelaskan. Bagaimana dengan kehidupan yang begitu kompleks? Akan tetapi adalah sesuatu hal yang lebih mudah untuk percaya dan berserah ketimbang untuk tidak percaya dan menolak untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pilihannya ada pada kita pada saat ini. Jadi sahabatku, pilihan mana yang akan kita ambil? Apakah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Sampai di sini pemirsa, pelajaran sekolah sahabat kita. Pastikan kita bagikan pelajaran ini kepada paling tidak satu orang pada hari ini. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati dan memelihara.